di buah kopi itu hamanya di dalam. Hamanya di dalam. Harus dibawa keluar. Dibawa keluar. Bagaimana mau cari keluar pada dia? Ya, perlu ada usaha untuk menarik hama di kopi ini, ya, terutama dalam kopi untuk bisa keluar. Bisa menarik 130 ekor. 130 ekor untuk 10 mili saja ya. 10 mili. Ada manfaat lain dari si cap tikus ini yang melalui formulasinya Pak Prof ya, Pak Jimmy ini bisa mengendalikan. Iya, bisa mengendalikan. Ya. Berapa persen kira-kira potensi kehilangan, Prof, kalau tidak menggunakan pengendali seperti ini? Sampai 20% yang apa? 20% kehilangan hasil ya. Oh, luar biasa itu. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau. Menginspirasi, mengungkap inovasi, dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Saat ini saya sedang bersama-sama seorang figur yang luar biasa yang akan menginspirasi kita berbagi inovasi yang beliau kerjakan selama sekian tahun saya kira ya. Beliau adalah dosen di Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi, Profesor Dr. Insinyur Jimmy Rimbing, MP. Ya. Selamat datang di Kedai Hijau, Pak Jimmy. Oke, Sang Prof ini sudah berada dengan kita. Akan banyak hal yang akan kita gali dari beliau ya. Gimana Pak Jimmy? Sehat. Gimana? Ya, kita akan bicara tentang sesuatu yang menurut saya tidak umum ya. Justru pemanfaatan cap tikus ya, cap tikus yang mungkin di bagian orang memikirkan ini hanya untuk dikonsumsi untuk minuman. Tetapi melalui riset Pak Prof, Pak Jimmy ini akan diungkap. Apa yang menginspirasi Pak Jimmy sehingga melakukan riset ini? Karena cap tikus itu adalah satu senyawa kimia yang volatil yang bisa menguap bisa menguap supaya serangga itu bisa ditarik. Menarik. Kemudian yang berikutnya, mengapa kok saya tertarik apa ini cap tikus ini? Karena saya lihat ini serangga hama yang ada di Indonesia maupun di dunia ini paling banyak pakai pestisida. Ya. Itu bisa meracuni pestisida itu. Dan saya tertarik, mengapa kok dia tolong pakai cap tikus untuk menarik serangga? Ternyata setelah dicoba di kopi itu bisa tertarik. Kemudian kita melakukan satu riset. Jadi sebenarnya kandungan yang paling ada sehingga dia memunculkan aroma itu apa? Dia sebetulnya itu adalah mengandung etanol. Etanol itu yang bikin tertarik dia. Yang bisa terjadi penguapan itu etanol. Etanol itu apa? Sehingga serangga itu tertarik. Tetapi etanol itu mesti rubah metodenya. Kalau nggak rubah metodenya nggak menjadi. Itu yang menjadi masalah itu. Sehingga mengapa saya tertarik juga? Karena di buah kopi itu hamanya di dalam. Harus dibawa keluar. Bagaimana mau cari keluar pada dia? Sedangkan dia bertelur, larva, pupa, imagonya, itu kumbang, itu di dalam buah. Bagaimana kalau masuk pestisida nggak bisa jadi? Tidak efektif. Malahan bikin pencemaran lingkungan. Jadi menarik ini. Perlu ada usaha untuk menarik hama di kopi ini, ya, terutama dalam kopi untuk bisa keluar. Dan kita perangkap dia. Itu mungkin poinnya. Tapi ada tadi yang menarik. Kenapa bukan alkohol yang lain yang digunakan? Yang digunakan adalah cap tikus. Gimana itu? Begini. Sebetulnya banyak etanol yang bisa diproduksi. Tapi etanol cap tikus itu sangat senyawa kimia itu sangat baik untuk sangat menarik serangga. Bioetanol ini sangat baik dibandingkan dengan etanol sintetik. Ternyata etanol sintetik dia tarik serangga rendah dibandingkan dengan bioetanol. Sebetulnya senyawa kimia apa yang sebetulnya di sini? Karena di dalam etanol itu ada senyawa kimia yang mungkin menolak serangga. Tapi bioetanol mungkin menolak serangga, tapi ekosensinya sangat rendah. Jadi poinnya di sini adalah aroma dari si cap tikus itu yang mengundang si hama. Nah, setelah kita melakukan penelitian ya, ini kira-kira apa hasilnya ya? Kemarin sedang kita lakukan pengujian di lapang. Seperti apa itu hasil yang diperoleh Pak Jimmy? Kita sudah bikin penelitian karena daerah sentra kopi itu ada di Budayak. Itu di Pulau Mongondo. Pulau Mongondo. Ternyata setelah kita coba dicampur bioetanol cap tikus dengan metanol itu sangat baik. Dia mampu menarik populasi.
menarik kumbang. Kumbang itu kalau 5 hari kita tinggalkan itu di dalam motor yang 10 mili, 10 mili dalam bawah, itu dia bisa mampu menarik 100 lebih ekor, 130 ekor, 5 hari. Hama kopi kecil ya ukurannya? Ukuran kecil. Menyerang buah? Menyerang buah. Sangat kecil. Dan dia bisa menarik 130 ekor. 130 ekor untuk 10 mili saja ya? 10 mili. Itu tadi campurannya apa? Campurannya metanol. Metanol ya? Jadi cukup cap tikus ya? Alkohol yang dari arennya ini ya? Iya. Dari aren, kemudian dicampur dengan metanol. Kemudian itu dipasang aja dipasang di pohon aja? Bukan. Itu ada satu botol mineral yang 1, kapasitas 1,5 liter ya. 1,5 liter baru tolong masukkan situ. Baru ada botol kecil. Ya. Botol kecil itu yang tolong bikin DP metode. Supaya serangga itu bisa tertarik. Nah, metode itu yang untuk apa? Semuanya itu kurang metode. Metodenya kita pakai. Kalau orang semua cap tikus bisa campur dengan apa? Bisa jadi. Tapi metode ini yang tolong mesti apa? Sama dengan begini. Kita belum cap tikus itu kira-kira konsentrasi mana yang paling bagus? Paling bagus. Karena ini pada perjalanan awal mau cari tahu paling bagus di mana sebetulnya supaya orang boleh apa. Tapi poinnya sudah berhasil di awal. Iya. Bahwa konsentrasi akan diuji. Secara fungsi ataupun tujuannya menarik hama ini sudah berhasil ya? Sudah berhasil. Kalau untuk penggiling buah kopi itu sudah efektif. Begini. Terus sudah penelitian cuma jangka pendek, cuma kurang lebih 2-3 bulan itu sudah mampu berhasil menangkap populasi kumbang. Nah, permasalahannya kerusakannya rendah. Mengapa demikian rendah? Karena dari pentil buah kopi kecil sampai dengan panen itu makan waktu 7 bulan. 7 bulan ya? 7 bulan. Proses perkembangan buahnya ya? Perkembangan buah. Sedangkan penelitian kita ini cuma maksimal 3 bulan. 3 bulan. Sedangkan ini masih 7 bulan. Masih 7 bulan. Ya, sehingga itu perlu dibuktikan bagaimana gitu. Mulai ekonomi secara ekonomis supaya petani lagi senang gitu. Iya. Jadi masih perlu diuji juga waktu ya. Waktu untuk bisa kita lakukan riset ini karena berhubungan dengan perkembangan dari si buah kopi. Buah kopi. Jadi poinnya itu bahwa ada manfaat lain dari si cap tikus ini yang melalui formulasinya Pak Prof ya, Pak Jimmy ini bisa mengendalikan. Bisa mengendalikan. Ya. Jadi ini menarik untuk dilanjutkan ya penelitiannya. Jadi kalau lihat dari potensinya ini ya, kalau lihat potensinya ini menurut Pak Jimmy, ini kira-kira bisa dilakukan oleh petani secara sederhana atau perlu penambahan keterampilan atau ilmu lainnya? Saya kira ini bisa dilakukan petani, tapi tolong harus sama dengan sosialisasi. Harus dipraktekkan ke petani supaya bagaimana cara membuatnya, bagaimana metodenya, cara mencampurnya. Sebab kalau salah mencampur, yang berlangkah, tidak dapat langkah. Artinya serangga tidak mau datang. Tapi konsentrasi 50% kadar 50% sudah baik. Sudah baik. Tapi sudah baik, tapi kalau misalnya 40, orang mau lebih 40, tapi metode pencampuran perangkap itu bukan metode perangkapnya itu mesti rubah. Mesti rubah. Dari sini semua tergantung dari metode. Kalau metode terubah, berarti dari konsentrasi itu mesti rubah lagi. Banyak penyesuaiannya. Iya, banyak penyesuaian. Tapi mudah sekali kalau melakukan. Mudah ya. Pasti walaupun ini masih tahap penelitian, tapi sudah memberikan gambaran ini bisa dilakukan secara mandiri oleh petani. Ya tentunya harus ada sosialisasi ya. Ada satu contoh ini itu yang sudah dibuat oleh dia instansi terkait. Selama 1 tahun tidak ada hasil. Tapi kami cuma buat 2 bulan. Itu sudah ada hasil. Luar biasa. Baru kemudian setelah selesai cuma 2 bulan, yang punya kebun katanya kapan mau bikin ulang lagi. Ulang cuma terbatas sampai sini, yang penting sudah ada hasil. Karena begini, ada satu produk yang sudah beredar di Indonesia, daya tarik yang lemah. Kalau cap tikus dia dapat tarik 30 ekor, sedangkan dia cuma dapat 3 ekor. Itu saya bilang ini paling bagus. Ini perlu dilanjuti. Ada beberapa yang masih bikin saya penasaran ini. Yang pertama kaitannya kalau kita ingin menerapkan di lapang, andaikan petani atau siapapun yang punya tanaman kopi, walaupun ini belum selesai ya, penelitiannya, kalau bisa diterapkan seperti apa ini untuk bisa bantu petani kita? Kalau ini kan senyawa kimia yang kepada serangga. Kalau saya sudah pernah saya ukur, itu 1 hektar itu dia bisa taruh 24 trap. 24 trap per hektar ya. Dengan catatan kalau dia hujan, ini hujan,
kalau hujan saja boleh cantik itu kan penguapan kan rendah. So, kalau penguapan itu terjadi kan ada musim panas. Ya, cepat kali. Ya, itu yang menyebabkan aroma. Kalau dia begitu itu berarti kita mesti tambah. Tambah DP trap. Ya. Supaya bisa jadi. Bisa seimbang dong. Seimbang antara fungsinya dengan musim kemarau kita musim hujan. Ya. Misalnya mungkin jarak 10 meter. Ya. Jadi antara 10 meter itu kita tambahkan satu lagi. Ya. Supaya daya tangkap Capticus itu bisa seimbang dengan antara musim panas dengan musim hujan. Iya. Peletakannya di mana ini posisi? Peletakan cuma digantung dalam pot. Digantung dari pot. Tadi yang kemasan air mineral tadi ya? Ya, digantung ya? Iya, digantung. Digantung itu jangan terlalu dia cuma dari permukaan tanah cuma paling maksimal 1,5 meter. 1,5 meter. Ya. Itu berhubungan dengan apa, Prof? Jangkauan? Jangkauan supaya bukan. Satu berhubungan dengan serangga, baru kemudian kedua itu supaya petani atau peneliti itu bisa mengambil. Ya mudah di dalam mengontrol. Ya mudah dalam mengontrol ya. Iya bisa dikontrol. Oke, mungkin aliran angin juga bisa juga. Ya mempengaruhi ya. Oke. Kalau angin itu kan berubah-ubah. Ya. Kalau dosisnya tadi, Prof. Dosisnya per trap tadi jadi berapa? Dosis per trap itu 10 mil. 10 mili saja ya, sudah campuran tapi ya. Iya, sudah campuran. Itu bisa pakai 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu punya itu. 2 minggu ya. Ini mungkin jadi secara nilai ekonomi ya. Tadi ya nilai ekonomi yang maksud saya, jika kita menggunakan metode untuk merangkap menggunakan Capticus ini, kira-kira ada hitung-hitungan nggak, Prof? Kalau kita menggunakan dengan tidak menggunakan. Kalau tidak menggunakan memang untuk produksi jauh sekali. Okay. Kalau dia pakai menggunakan ini agak menguntungkan bagi petani. Menguntungkan. Berapa persen kira-kira potensi kehilangan, Prof? Kira-kira aja. Kalau tidak menggunakan pengendali seperti ini. Kalau dia ini masalah pengendalian ini bisa sampai 20% yang 20% kehilangan hasil ya. Luar biasa itu. Prof, karena ini kan kaitannya tadi kita di set ya, bahwa masih kelihatan ini baru tahap awal. Masih butuh pengembangan. Masih butuh riset-riset ke depan. Ini rencana Prof ke depan ini seperti apa? Begini, kita kira perlu ditindaklanjuti di budaya gitu. Budaya gitu ada kurang lebih 6.000 hektar. 6.000 hektar. Luar biasa. Ada beberapa petani yang sudah sampaikan sama saya, nah bagaimana boleh kendalikan ini. Saya bilang itu kamu kendalikan itu serentak. Cuma bukan spasial. Tempat-tempat. Karena masalah kumbang ini DP hidup ini 150 hari. 150 hari saja? 150 hari. Selesai dia? Langsung di siklus berikutnya? Bayangkan di kumbang, cuma kumbang. Cuma kumbang saja ya? Apa namanya itu kumbang itu? Hypothalamus ampi. Hypothalamus ampi. Oke, Hypothalamus ampi ya? Hypothalamus ampi. Ini khusus di buah kopi saja dia berkembang? Iya, bayangkan 150 hari dia bisa petani itu. 150 hari? Terbang ke sana kemari. Dan dia bisa mengganggu, mengurangi produksi dari kopi yang ada di sekitar. Jadi tadi ada poinnya harus dilakukan secara menyeluruh ya, bersama-sama. Saya kira ini menarik. Nah, ada lagi, Bro? Tadi ada juga mahasiswa yang pernah ambil produk saya, yang pakai di rumah. Dia bilang, Bro, itu nyamuk, tertarik nyamuk. Oh, nyamuk. Wah, ini menarik ini. Kita bilang nyamuk mana? Kalau kita tahu nyamuk. Pokoknya banyak nyamuk di dalam. Bisa mengganti apa ini? Bukan obat sebenarnya, racun nyamuk. Nyamuk. Iya. Ya, masih banyak ya. Masih banyak yang harus menjadi PR pekerjaan rumah kita, pekerjaan riset kita untuk bisa kita lakukan dan memberikan dampak positif ya, dan memberikan nilai positif juga ya kepada pertanian kita, terutama di perkebunan kopi. Terima kasih banyak ini Prof atas waktunya ya, secara mendadak saya minta Prof jadi narasumber, tapi luar biasa obrolan kita pagi ini ya tentang pemanfaatan minuman khas Sulawesi Utara, Capticus untuk bahan pengendali, terutama hama ya, untuk menarik hama kopi ya, yang kira-kira mengancam menurunnya produksi kopi ya kalau tidak dikendalikan. Ya, mungkin bagi yang nanti tertarik ya, bisa nanti mengontak ke kami dan kita hubungkan dengan Pak Prof. Ya, mungkin Prof nanti akan diminta untuk memberikan penjelasan kepada siapa yang membutuhkan. Saya kira pasti banyak yang membutuhkan penjelasan dari Prof kaitan dengan ini, terutama masyarakat kopi yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Prof. Mudah-mudahan kita akan mengungkap lagi berbagai inovasi yang
baru untuk kemajuan kita pertanian baik Sulawesi Utara maupun Indonesia. Ya, saya kira itu. Ya, semoga bincang kita pagi ini, Prof, ya, telah memberikan inspirasi dan juga mengedukasi kita, tentunya untuk bisa kita kembangkan ataupun kita bisa terapkan di dalam kita bertani ataupun mungkin ada industri yang mau kerjasama. Ciao.